Jadi sorry ya, tadi ada kendala jaringan di sini. Ya, oke, sudah cukup. Mari kita lanjutkan. Ya. Oke, nanti dicari, nanti istirahat baru dicari. Ya. Ya, oke, baik anak-anak yang ada di kelas, ayo tinggalkan kesibukan sudah, keramaiannya. Mari kita lanjutkan. Loh, ini apa? Oh, convert. Wih, sudah convert lagi. Janganlah kalau bisa. Kan sekolah 3 hari minggu ini. Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat kan libur. Ya, jadi mari masuk saja. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai pada struktur teks prosedur. Jadi Mister akan sediakan kalimat-kalimat, di sana indikatornya Mister sediakan, lalu kalian tinggal tentukan ini termasuk mana yang seperti contoh tadi ya. Yang ada di Zoom juga bisa mendengar suara Mister ya. Oke, Alan bisa dengar suara Mister? Bisa jawab dengan mic? Alan? Waduh. Evra? David? Bisa jawab dengan mic? Ya, Mister. Oke, baik, sip. Baik. Oke, yang berikut. Teks, simpulan isi teks hasil observasi. Sebelumnya observasi artinya apa? Penelitian, yakin? Observasi itu meneliti? Ya, observasi dengan kata lain pengamatan. Mengamati dulu, melihat. Nah, tapi beda dengan melihat. Kalau melihat ya gini aja. Tetapi kalau observasi dia lebih melihat, lebih mendalam. Kalau observasi itu dengan tujuan melihat untuk nanti ditindaklanjuti. Menjadi sebuah penelitian bisa jadi. Itu observasi atau pengamatan. Bukan hanya sekedar melihat dengan mata lalu selesai. Tidak. Observasi atau pengamatan biasanya mengamati atau melihat dengan tujuan ada lanjutannya. Mungkin mau diteliti kah? Mengamati pertumbuhan bawang mungkin, atau mengamati pertumbuhan kalian. Ya, baik itu. Jadi sekarang untuk indikatornya adalah menentukan teks laporan hasil observasi yang tepat pada kalimat-kalimat yang terdapat pada opsi. Berarti apa? Kalian akan tentukan di dalam opsi kan itu ada kalimat panjang. Silakan kalian baca mana yang termasuk observasi atau pengamatan, jelas ya. Jadi intinya konsep dasarnya kamu bisa pahami pengamatan atau observasi itu. Kamu paham observasi atau pengamatan. Ya, lalu yang berikut 6 kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini terkait kata atau kalimat dalam surat pribadi atau surat dinas. Nah, kamu buka musik. Ya, di sini indikatornya melengkapi surat pribadi dan surat dinas dengan kalimat yang tepat. Siapa yang bisa memahami ini indikator. Jadi artinya pada soal akan disediakan apa? Contoh surat, lalu akan ada bagian betul, lalu kalian lengkapi. Ada yang hilang dari ya itu. Ya, jadi ada sebuah soal, ada soal tentang surat dinas atau surat pribadi. Di soal lalu ada bagian tertentu yang Mister hilangkan. Lalu bagian tertentu yang Mister hilangkan, tak, lalu kalian akan melengkapi dengan kalimat pada opsi. Pilih kalimat pada pilihan A, B, C, atau D yang tepat untuk melengkapi surat tersebut. Inti dalam bahasa Indonesia adalah apa? Baca baik-baik saja teksnya, lalu jawabannya pasti kalian temukan. Karena untuk semua bahasa, soal bahasa Indonesia itu jujur saja Mister mendingan ada 2 jenis. Kalau kita buat soal uraian cepat sekali. Cepat, tetapi koreksinya ribet dikoreksinya. Kalau soal uraian bahasa Indonesia karena banyak tulisan. Misalkan dalam bentuk teks yang kalian buat. Tetapi kalau soal pilihan ganda, soalnya yang buat, aduh, misalkan satu soal, setiap soal ada teksnya. Coba, 50 nomor, teks semua. Tuh, makanya memang soal biasanya kalau kita print out, kalau kalian ujian sekolah, masih hard copy, sekarang sudah ini jadi mudah via aplikasi LMS itu. Tapi kalau coba hard copy, itu biasanya belasan, bahasa Indonesia itu belasan halaman. Tebal. Enggak segini juga. Ya, oke. Jadi jelas, surat pribadi dan surat dinas jelas. Mister sediakan sebuah surat,
ada bagian kalimat, bukan kata saja, tapi kalimat baris tertentu Mister hilangkan, lengkapi kalimat tersebut dengan pilihan kalimat-kalimat yang ada pada pilihan. Selesai. Lalu yang berikut, jenis puisi rakyat. Ayo, puisi rakyat, ada apa saja? Minimal 3 lah, kalau kalian ingat minimal 3 lah. Itu puisi. Itu puisi dongeng. Ya, kalau prose ya. Puisi rakyat, minimal ada minimal 3 kalian harus ingat. Itu romansa, aduh. Iya, pantun. Astaga, kok prosa? Pantun, syair dan huruf pertamanya G biasanya. Iya, itu minimal 3 yang perlu kalian ingat. Pantun, syair dan gurindam itu puisi lama, puisi rakyat, puisi lama. Ini Mister, oke, pertanyaan selanjutnya. Ciri puisi lama itu apa? Puisi lama. Itu puisi lama terikat oleh aturan. Misalnya pantun 1 bait berapa? 4 baris. Baris pertama dan kedua namanya good job. Ketiga dan 4 namanya good job. Lalu akhirnya ada apa? Itu namanya apa? Good job. Bukan prima, itu dapur prima. Rima, betul. Ya, jadi intinya di sini adalah melengkapi bentuk rumpang pada pantun dengan larik yang tepat. Jadi jelas ya, bentuk rumpang juga. Mister sediakan pantun 4. Enggak suruh buat pantun, ini pilihan ganda bukan uraian. Erin, kau saking fokusnya sampai gitu. Jadi ini bentuk rumpang, mungkin Mister hilangkan sampirannya, sisa isinya. Atau mungkin Mister taruh sampirannya, isi yang Mister hilangkan. Silahkan dilengkapi, pilih yang tepat. Kunci untuk pantun, Mister beri saja. Kunci untuk pantun itu adalah apa? Selain perhatikan hubungan sampiran dan isi, kuncinya itu di belakang, yaitu apa? Rima. Kalau misalnya sampirannya AA, berarti isinya juga akan AA. Paham kan maksudnya? Huruf terakhirnya sama, itu yang namanya pola AA, atau AB, atau AB, atau AABB bisa. Tapi biasanya mayoritas yang digunakan adalah AB, mayoritas ya, AB, mayoritas biasanya AB. Jadi kamu lihat di rimanya saja untuk melengkapi. Bukan rimanya saja, tapi lihat juga isinya, nyambung atau tidak dengan sampiran. Oke, itu pantun. Lalu yang berikut terakhir, sebelum kita istirahat, pengertian cerita fabel dan legenda. Nah ini fabel atau legenda, ini juga lihat. Menentukan cerita fabel, ini dua nomor ini jelas. Mister akan berikan pengertiannya, kalian golongkan ini fabel atau ini legenda. Fabel itu pengertiannya apa? Kuncinya kamu pahami fabel. Fabel itu apa? Fabel itu hewan. Jawabannya langsung begitu. Seorang belajar bahasa, fabel itu apa? Hewan. Hewan yang apa? Kaki 4. Fabel adalah apa? Cerita rakyat yang diperagakan atau tokohnya adalah hewan atau binatang. Bukan. Cara penyebutannya bukan begitu. Ulang penyebutannya apa? Oke. Lalu itu fabel. Sementara kalau legenda, cari pengertian legenda. Legenda, cerita rakyat yang legenda beda dengan mitos, hati-hati. Bedanya jauh, beda sekali. Apa? Legenda cerita rakyat yang ada nilai sejarahnya, atau legenda itu intinya adalah kalau tidak salah ingat itu ada mnemonic devices. Mnemonic device itu barang peninggalan. Misalnya legenda Danau Toba, ada Danau Toba enggak? Ada, seperti itu. Maling Kundang, legenda Maling Kundang, ada Maling Kundang enggak? Ada kan di Sumatera, ke Sumatera mana ya? Loh, kan ada batu-batu yang jadi batu itu ada di Sumatera mana gitu. Legenda Gunung Tangkuban Perahu, ada. Kalau Bali ini legenda apa? Bedanya dengan mitos, ingat, bedakan dengan mitos atau dongeng. Kalau dongeng atau mitos, tidak ada barang peninggalan atau mnemonic device. Tetapi kalau legenda ada bukti mnemoniknya. Candi Borobudur ya, tapi yang biasanya kalau candi-candi yang paling terkenal Candi Pram. Nah itu juga legenda, ada bukti candinya. Ya, Mister. Baik, itu dia 10 nomor dari kelas, itu dia 10 nomor dari kelas 7. Lusa hari Rabu kita akan bahas kelas 8 dan kelas 9. Ya, baik.
Oke, karena sudah istirahat, mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan, silahkan Aurelia pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami dapat bisa berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Apakah suara Misina terdengar dengan jelas? Yang dari rumah? Oke, baik. Thank you responnya. Silakan yang di rumah untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Misina presensi terlebih dahulu ya. Yang Misina panggil namanya tolong aktifkan kamera. Terus yang sudah hadir katakan hadir ya. Keval, selamat pagi Keval. Keval mana Keval? Selamat pagi, Mas. Pagi, Keval mana kameranya? Buka dulu. Alan, Keval sudah pakai seragam? Hadir. Oke, Alan hadir. Silakan aktifkan kameranya. Elda hadir. Aurel? Oke. Hadir. Carmen? Carmen ada? Mana Carmen? Halo Carmen. Carmen, bisa respon Miss? Halo Carmen. Ya, Miss. Iya, oke. Nggak bisa aktifkan kamera Carmen. Stanley. Oke, Hadir. thank you Stanley. Evra? Evra baru Hadir, masuk Miss. tadi. Oke. Ethan? Evelyn? Hadir. Evelyn? Oke, aktifkan kamera ya. Edo? Oke, Goldie? Ivory? Oke, temannya Ivory di belakang? Mana dia? Loh, kok kamu di situ? Biasanya di belakangnya Sheila. Oke, Ridas? Oke, Kennedy hadir. Kesia, Grace? Mana Kesia? Hadir, Oke. Miss. Lexia? Hadir, Lexia Miss. ada? Oke, Lexia nggak sekolah Lexia. Biasanya kan ikut offline kan? Nanti kalau kamu sekolah berarti bagi 2 ya? Ya, oke ya. Jadi keputusan ada di Lexia. Oke. Meli, halo Meli. Oke. Erin? Meli juga harusnya offline ya? Biasanya. Kamu pindah ke online ya sekarang, Mel? Oke. Dia diem aja nih. Gimana nih nggak merespon? Niel, si Niel. Oh, di depan sekarang. Dea hadir. Alicia. Oke, baik anak-anak semuanya berarti semua hadir ya. Puji Tuhan semua hadir. 3 kelas Misina cek semua hadir ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih buat kesempatan dari pagi hingga saat ini Tuhan, Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mohon berkat-Mu buat anak-anak kami kelas 9B, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah saat ini, yang akan belajar mempersiapkan ujian mereka dalam ujian sekolah matematika. Tuhan berkati apa yang kami latih hari ini, latihan soal yang akan kami bahas hari ini, dapat kami pelajari dengan baik sehingga nanti pada ujian soal nanti ya Tuhan kami bisa menjawab setiap soal dengan baik dan peroleh hasil yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak sebelum Misina lanjutkan, ya, jadi kisi-kisi Misina akan wali kelas akan bagikan besok ya, karena ada perubahan ya. Ada perubahan setahu Misina 1 hari itu akan ada 2 mapel. Ya. Karena bulan depan itu banyak libur, ada libur Idul Fitri kalau nggak salah ya, terbentur dengan Idul Fitri. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di rapat besok itu kita ada rapat orang tua. Udah tahu? Kenapa mama nggak bisa hadir? Di mana? Oh gitu. Di rumah sama siapa? Sendiri? Ya.
Oke, jadi tolong ingatkan orang tua kalian bahwa besok itu sore kalau nggak salah jam 5 ada pertemuan orang tua khusus untuk kelas 9 membicarakan ujian sekolah. Jadi ingatkan orang tuanya ya Ma, Pa, jangan lupa hadir ya supaya semua mendapat informasi yang sama. Boleh nggak kalian ikut hadir ya? Boleh nimbrung di sana supaya kalian lebih jelas ya untuk apa aja yang harus dipersiapkan untuk ujian sekolah. Oke, jadi minggu depan ini waktunya sudah singkat sekali. Yang di kelas bisa diam ya. Oke ya, jadi waktunya tinggal menghitung hari. Wih, kayak lagu ya, menghitung hari. Jadi minggu depan sudah mulai ujian sekolah. Satu yang Miss Ina ingatkan yaitu adalah jaga kesehatan ya. Kenapa penting di sini? Karena kalau kalian mempersiapkan jauh-jauh hari nih, kelas 7, 8, 9, udah sebulan yang lalu nih kalian persiapkan. Tapi ternyata hari H, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalian pusing, kalian sakit, demam, udah apa yang sudah kalian pelajari itu buyar semuanya, lupa semuanya. Jadi penting di sini kalian harus jaga kesehatan karena di sini ujiannya bukan seperti PTS, jadi terjadwal. Jadi waktunya 2 jam itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari itu. Jadi waktunya mulai dari jam 8 sampai jam 10, habis itu lanjut lagi. Kalau 2 mapel loh ya, setahunnya Miss Ina berubah jadi 2 mapel satu hari. Tapi nggak tahu pastinya karena kami guru-guru nanti siang baru rapat. Itu ya. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Di samping kalian materi kalian siapkan, kesehatan kalian juga perlu dijaga. Yang suka main game 10 jam sehari ada? 12 jam? Berarti separuhnya itu? Main apa? Main kelereng. Oke ya. Jadi silakan yang suka main game mungkin 3 jam dikurangi jadi 30 menit. Ya bukan tidak boleh main game, boleh. Karena games itu mungkin bagi kalian itu refreshing ya. Refreshing untuk biar tidak jenuh. Boleh nonton, boleh ya. Siapa bilang nggak boleh. Tetapi tolong bagi waktu dengan baik aja gitu ya. Terus satu lagi tidur juga jangan terlalu malam. Karena itu mempengaruhi sekali ya kesehatan. Kalau kalian tidur sampai pagi baru tidur, bangunnya pagi gitu ya. Oke ya, jangan sampai kesiangan. Kalau bisa pakai alarm kalau kalian ujian sekolah biar tidak telat masuk. Kalau telat masuk berarti waktu kalian ini hilang gitu ya, tidak ada tambahan waktu. Jadi itu mungkin yang perlu Miss Ina sampaikan ya sebelum kalian ujian. Silahkan selamat mempersiapkan diri ya. Jaga kondisi baik-baik ya. Jadi langsung saja sekarang Miss Ina langsung ke yang soal. Jadi kisi-kisi hari Rabu Miss Ina baru akan bahas ya. Jadi sebenarnya ini soalnya sudah dalam bentuk apa ya, sesuai dengan kisi-kisi. Ya. Jadi materi dari kelas 7, 8, 9. Kelas 7, ya ini model-model soal. Ini pasti soal nomor 1 seperti ini biasanya ya. Tapi karena di sini soal acak, jadi tidak sama soalnya, otomatis belum tentu kalian dapat soal ini nomor 1. Tuh ya. Oke, yang di kelas kalau kalian tidak kelihatan boleh masuk Zoom. Kalau kalian masuk Zoom pakai laptop, HP tolong masukkan ke dalam tas. Tidak ada yang memegang HP, ya. Oke, silakan untuk soal yang pertama, ya, tidak lama ya. Jadi 1 sampai 2 menit, tidak lebih dari 2 menit kita akan bahas satu soal supaya banyak soal bisa kita bahas, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Keisha. Tryout-nya dibahas nggak, Miss? Miss Ina tidak bahas, untuk tryout sudah Miss Ina buka. Silahkan di situ sudah di ulasan itu bisa sudah kalian lihat jawaban yang benar yang mana, jawaban kalian yang salah yang mana. Jadi kalian lihat nih, yang salah itu kenapa bisa salah. Nah, kalian lihat jawaban yang benar yang mana. Kalau kalian belum paham nih, kok bisa ya jawabannya ini, boleh kok chat Miss Ina, ya. Boleh chat Miss Ina. Tapi mohon maaf aja kalau seandainya Miss Ina slow respon kalau di rumah, ya, karena gitu ya. Oke, silakan nomor 1. 1 menit cukup dah ini yang nomor 1 ya. Oke, sambil Miss Ina persiapkan ini ya. Yang sudah boleh tuliskan di kolom chat. Ingat di situ kali bagi dikerjakan terlebih dahulu. Hanya saja mana Miss? Kali sama bagi tergantung sekarang yang di sebelah kiri mana. Kalau kalinya di sebelah kiri, kalikan dulu dia.
Kalau baginya di sebelah kiri, bagi dia dulu gitu, ya. Ya, bagus. Ini kenapa di depan nggak ada yang duduk di depan? Goldie sini loh. Atau Ethan? Kenapa? Takut sama Miss Ina? Woi, galak ya? Masa Miss Ina galak? Ngomongnya aja yang kenceng. Oh ya, Miss Ina belum respon ya nilai tryout kalian ya. Ya, semua kerja jujur ya kemarin ya. Nggak masalah. Kalau kemarin kalian nilai jelek, nggak masalah anak-anak. Nah, sekarang lihat tuh kesalahan kalian itu yang mana, gitu ya. Jadi diperbaiki salahnya di mana. Iya, biar cukup waktunya. Oke, Miss Ina bahas, perhatikan. Jadi kita kali dulu yang masih bingung ya, 8 kali 5 dulu jadi 40 ya. Kemudian dibagi min 18 dibagi min 3 berapa? Plus 6. Ini min 20. Udah gini aja caranya. Ini tambah ini berapa? 20. Ini tambah ini? Nah, hasilnya 26. Gampang ya? Oke. Ada soal begini ya. Nah, sekarang ini hasil dari 2 pangkat min 1 dikurangi 3 pangkat min 2. Silakan, 1 menit. Karena ini di tryout juga ada kan? Oke, silakan. Ya, jadi silakan kalian jadikan pangkat positif dulu ya. Boleh diskusi tapi dari jauh ya. Oke. Kan belum tentu benar itu. Ya. Oke, anak-anak yang di rumah perhatikan ya. Jadi 2 pangkat min 1 ya. Jadinya kan 1 per 2 pangkat 1. Edo ngerti? Jadi 2 pangkat min 1 bawa ke bawah jadi positif ya Edo ya. Dikurangi 1 per 3 pangkat 2. Ya. Oke, jadinya 1 per 2 pangkat 1, 2. Dikurangi 1 per 9. Samakan penyebutnya jadi berapa? 18. Oke, yang ini kali berapa? 9. 2. 7 per 18. Oke, good job. Oke, thank you yang sudah menjawab, sudah betul semuanya. Next, nomor 3. Nah, yang ini masih ingat kan? Beda, mirip-mirip, beda. Ya, kenapa Miss Ina sering keluarkan ya memang kisi-kisinya ini, supaya kalian terbiasa gitu. Ya, jangan sampai Miss Ina sudah kasih soal seperti 3 kali, yang keempat salah. Berarti tidak mau berubah itu namanya. 27 diubah dulu ya. 27 itu berapa kali berapa? 75. 75 itu berapa kali berapa? Kalau ada 5 di belakang, pasti arahnya ke 25 kali. Ya, 25 kali berapa? Terus akar 3 nih, akar 3 kan paling sederhana. Pasti ini arahnya ke akar 3 semua. Gitu aja ya. Pasti arahnya ke akar 3 semua.
hitung. Ya, kalau akarnya udah sama, tinggal hitung aja bagian depannya yang dihitung. Yang di luar akar. Oke, yang di rumah belum? Ya, cukup ada 3 jawaban berbeda. Ya, kalian perhatikan yang di rumah. Ya, coba yang di sekolah juga perhatikan. 3 akar 27 itu berapa kali berapa? Ya, 9 kali 3 dikurangi ini berapa? 25 kali 3 ditambah. Nah, sekarang 3 kali akar 9-nya dikeluarkan jadi 3 akar. Bisa? Dikurangi ini berapa? 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Oke, ini berapa? 9 akar 3, 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini akarnya sudah sama nih. Kalau akarnya sama, depannya tinggal dijumlah dan dikurang. Akar 3. Jadinya berapa? 8 akar 3. Jadi ini salahnya di sini ya Alicia ya. Jadi dikali dong ya. Ini dikali. Nah, besok kalau ada begini kan nggak apa-apa. Ini mau Misina akan bagikan, nggak usah dicatat. Ya, hari Rabu Misina share. Iya, maksudnya dicatatnya itu loh. Nanti kan sudah, yang di rumah paham ya? Yang salah silakan. Ini kayaknya salahnya sama nih. Yang di kelas ini salahnya dia tambahkan 3 dengan 3. Sehingga ketemunya 5 akar berapa tadi? 5 akar 3. Oke. Kita lanjut. Hasil dari 64 pangkat 2/3, pangkatkan lagi min 3/4. Jadi kalau ada bentuk, ingat nggak bentuk yang A pangkat M dipangkatkan N. Ini jadinya apa? A pangkat? Kali dong. Ya, berarti ini jadi 64 pangkat berapa jadinya? 2/3 kali. Nah, silakan dikalikan. Nah. Yang di kelas bisa tenang, perhatikan ya. Kita selesaikan dulu pangkatnya ya. Jadi 64. Nah, pangkat coba di sini. 2/3 dikali min 3/4. Ini boleh coret? Ini boleh coret? Ini dapat 1, ini dapat? Sehingga hasilnya berapa? Min setengah. Ya kan ada min. Plus kali min. Tuhan. Makanya lihat. Kamu masuk Zoom enggak? Ya, ini ya. Hah? Oh, delay. Oh, oke, kayak pesawat delay ini ya. Ini coret, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. Jadi min setengah. Sampai sini ngerti? Nah, sekarang 64 itu berapa pangkat berapa? Boleh 8 pangkat 2, boleh 2 pangkat 6 juga, 6 ya jadinya, 2 pangkat 6 juga boleh. Nah, ini dipangkatkan lagi min setengah kan? Habis itu diapakan pangkatnya? Dicoret, dikali kan? Jadinya 8 pangkat min 1. 8 pangkat min 1 sama dengan 1/8 pangkat 1, 1/8. Nggak jadi betul. Ya, bisa? Oke. Ya, jadi di kelas sebelah tadi banyak yang jawab 8 ya. 8, ada yang 1/8. Salah berarti, kamu bilang benar salah. Oke, nah sekarang nomor 5. Oke, sekarang kita rasionalkan 9/3 min-akar. Ini bisa kan? Oke, silakan yang di rumah dicoba. Besok model soalnya begini, mungkin lebih susah sedikit. Ya.
3 min akar 6. Akar 6. 9 per 3 min akar 6. Silakan. Oke. Jadi kalau merasionalkan, kita kalikan dengan lawan dari penyebutnya. Lawannya itu dilihat dari plus minusnya ya. Jadi di sini dikali 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6. Kita kalikan 9 dalam kurung 3 plus akar 6 ya. Jadi ini misalnya biarkan. Tujuannya supaya di bawah bisa dicoret. Kalau ini selisih bilangan kuadrat berarti di sini 3 kuadrat ya. Dikurangi akar 6 kuadrat. Ya. Edo ngerti nggak? Jadi bilangan pertama dikuadratkan dikurangi bilangan kedua dikuadratkan. Ya. Kemudian 9 3 plus akar 6 per 3 kuadrat 9 dikurangi 6. Jadinya 9 3 plus akar 6 dibagi 3. Ini yang Misina bilang supaya bisa dicoret. Ya. Ini dapat 3. Ya. Jadinya 3 dalam kurung 3 plus akar 6. Nah ini bisa dibuka kurungnya. 9 plus 3 akar 6. Inilah hasilnya. Nah coba lihat dulu. Salahnya di mana? Boleh tanya. Salahnya di mana? Yang mana? Ini. Ini. 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. 3 dikali akar 6. Enggak boleh, harus ini. Oh, ini kamu kalikan dulu 9 kali ini. Ya, 9 kali 3 ditambah 9 kali akar 6 gitu. Coba ya anak-anak ya, bisa ganti pen. Mungkin ada yang mengerjakan begini, ya. Nah, atau dari sini mungkin dibuka kurungnya gitu ya. Sama dengan jadinya kan ini kali ini 27 ya. Ditambah ini kali ini 9 akar 6 per 9 dikurangi 6 ya. Sama dengan 27 plus 9 akar 6 per 3. Terus habis itu segitu aja. Oke, ini bisa disederhanakan. Ini kan artinya kalau dipisah itu 27 bagi 3 ditambah 9 akar 6 bagi 3. Kan gitu. Nah, ini coret-coret dong. Ini berapa? 9 ditambah ini coret-coret, ini dapat 3. Jadi 3 akar 6. Kan sama. Atau. Ya, bisa ya? Alicia bisa ya? Oke. Yang di rumah ada pertanyaan? Tidak? Lanjut. Bilangan baku. Masih ingat nggak? Oke ya, bentuk baku dari ini dibaca berapa? Ya, 652M dan 0,000251. Jadi bentuk baku itu kok berisi koma. Berapa koma berapa kali 10 pangkat sekian. Nah, komanya itu adalah setelah bilangan pertama selain 0. Lihat di sini, bilangan pertama selain 0 apa? 6. Bilangan pertama dari kiri. Bukan 0 maksudnya misalnya. Bukan 0. 6 kan? Berarti letak komanya 652.000. Duh, panjang sekali. Sama dengan berarti setelah bilangan pertama kan 6 koma. Komanya di situ. 52 kali 10 pangkat berapa? Nah, dari sini kalian pindahkan komanya menjadi di sini kan? Berapa langkah? Coba hitung. Berapa langkah? Salah. Itu ngawur itu. Masa 4, 0 banyak begini 4? Ayo. Yang bilang 11 angkat tangan. Nggak usah ikut-ikutan teman. Yang bilang 9 angkat tangan. Kamu ngitung sampai 9. Oke, Alan 11 ya. Jadi betul. Kan komanya mau ditaruh di sini nih. Komanya mau ditaruh sini. Berarti ini dipindahkan koma ini sebenarnya kan koma 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pangkat 11.
Dah? Jadi kalau dia komanya berpindah ke kiri atau dia bukan desimal, pangkatnya positif. Tapi kalau dia 0,00251, nah silakan jawabannya berapa? Kalau dia desimal, pangkatnya negatif. Nah, bilangan pertama bukan 0 berapa? Berarti berapa? Ya, kali 10 pangkat. Nah. Komanya pindahkan sampai di sini dong. 5 dari mana? Ngitungnya gimana? Offset. Offset. Ya, Misina maafkan. Hari ini banyak yang minta maaf ya. Belum Ramadan, belum Idul Fitri. Oke, Meli, good. Ya, anak-anak, ya. Jadi di sini 2,51 kali 10 pangkat. Nah, supaya komanya pindah ke sini, ini kita pindahkan nih 1, 2, 3, 4 ya. Jadi min 4. Ada pertanyaan nggak? Besok keluar yang kayak gini. Misalnya banyakin nolnya biar kamu. Ya, di fisika itu karena berhubungan dengan kalau kalian menghitung jarak matahari atau apa, matahari ke bumi, planet. Nah, itu kan jauh sekali ya. Nah, itu makanya perlu yang namanya bilangan baku, bentuk baku. Oke? Ada pertanyaan? Sudah ya, kita lanjut. Nomor 7. Waktunya Misina masih enggak? Oh, masih banyak. Coba. Dalam ruang teater terdapat 25 baris kursi. Baris paling depan terdapat 16 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi seluruhnya dalam ruang teater. Kalau ditanya jumlah kursi seluruhnya kita pakai UN atau SN? SN ya. Kalau SN itu jumlah ya anak-anak ya. Kalau ditanya satu baris saja baru pakai UN ya. Berarti barisannya bagaimana nih? Bilangan pertama berapa? Kursi paling depan? Salah. Baca 16. Habis itu? Habis 16? 18. Habis 18? 20. Dan seterusnya. Kalau kamu lupa rumus nih, jangan patah semangat. Aduh, apa ya rumusnya? Nah, kelamaan mikir rumusnya sampai sore pun kamu lupa rumusnya kan. Jadi, hitung aja manual, 25 baris, cuman resikonya butuh waktu ya. Dan kalau kalian salah satu ngitung aja hasilnya pasti salah. Oke ya. Berarti di sini A-nya berarti di sini berapa? A-nya 16. B-nya 2. B itu adalah selisih. Jadi plus 2, plus 2, plus 2. Ya. Oke. Meli sudah. Oke, berarti di sini kita pakai rumus SN ya. Kalian hitung pakai rumus N per 2 dalam kurung 2A plus min 1 kali B. Oke, silakan dihitung. Berarti yang dicari adalah S berapa ini? S berapa yang dicari? S25. Silakan. Ada yang S26? Ada yang tahu S26? Apa itu S26? Susu. Wah, itu ini ya. Pernah iklan, nggak boleh. Hitung baik-baik. N-nya diganti 25. 424. 424. Udah, kamu dulu. Oke, ya sekarang kita bahas ya anak-anak, perhatikan. Ya. S25 masukkan langsung di sini, N-nya 25 kan. 25 dibagi 2, 2 kali A-nya 16 ditambah N-1, jadi 24 ya, kali selisihnya 2. Kemudian 25 bagi 2 biarkan saja. Ini 32 ditambah berapa nih? 48. 25 per 2 kali berapa nih? 80 ya. Coret 40. Berapa?
1000 kursi. Oke. Gimana? Oke, ini ada pertanyaan dari Dea. Cara membedakan barisan geometri, soal barisan geometri dengan soal barisan aritmetika. Nah, lihat polanya. Kan nanti dalam soal itu kamu udah lihat barisannya ya. Nah, kalau ini barisannya 16, 18, 20, 22. Kamu lihat nih, antara 16 ke 18 itu kan tambah 2. Terus 18 ke 20 juga tambah 2. Oh, ini berarti barisan aritmetika. Tapi kalau misalkan barisannya seperti ini, misalkan 2, kemudian 4, 8, 16. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya bukan 2, berarti dia bukan barisan aritmetika. Ya, 2 ke 4 itu kan bisa 2 kali 2 ya. Habis itu 4 ke 8, 4 kali 2. Jadi ini dikali, kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Sehingga adalah ini barisan geometri. Barisan geometri. Ya, barisan geometri itu dia pakai rasio. Rasionya sama dengan U2 dibagi U1. Ya, akan sama dengan U3 dibagi U2. Ya, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk A-nya tetap sama, A-nya sama dengan 2. Ngerti? Oke ya. Oke, Alicia tanya apa? Hasilnya berbeda. 2 sama 32 tidak boleh dicoret karena ini penjumlahan ya. 2 itu boleh dicoretnya dengan yang di atas ini ya. Oke, siapa lagi yang bertanya? Oh, nggak boleh dong ya. Oh, Meli masih keliru ya, bukan 800. Silahkan boleh dicek salahnya di mana. Oke, kita lanjut. Waktunya Miss masih lagi 8 menit. Nomor 8. Pak Rudi menyimpan uangnya di bank sebesar 750.000 dengan bunga 18% per tahun. Besar uang Pak Rudi setelah 4 bulan. Jadi logikanya, kalau kamu menyimpan uang di bank, itu pasti ada yang namanya bunga tabungan. Ya, nanti uang kalian akan bertambah walaupun tidak banyak, tergantung bunga yang diberikan oleh bank. Apalagi kalau kalian menaruh uang di bank dengan cara deposito, ya deposito itu tidak sembarangan diambil, tidak boleh sewaktu-waktu diambil. Kesepakatan di awal, kamu mau mendepositokan berapa tahun, misalkan 5 tahun. Tidak boleh diambil 2 tahun. Jadi harus 5 tahun itu. Tapi bunganya biasanya cukup besar, lumayan, ya. Nah, di sini bunganya tetap ya 18% per tahun. Kita cari dulu bunga 4 bulan ya. Selama 4 bulan itu bunga dalam rupiahnya berapa? Jadi 4 per 12 ya. Kali persentasenya 18% kali modalnya, tabungan awalnya. Nah, ini kita tinggal coret-coret nih. Nih, ini dapat 1, ini dapat 3, ini dapat 1, ini dapat 6. Ini coret 2, 6 kali 7, 5. Nah, 450 tambah 0 lagi 2 ya, jadi 45.000. Sehingga tabungan Pak Rudi berapa? Hah? Berapa? Hah? 755? Ditambah 45.000 berapa? Ya, 795.000. Hah? Hah? Kaget. Sudah? Jangan Misina yang difoto ya. Ntar. Aduh. Sudah? Oke, yang di rumah ada pertanyaan nggak? Yang di rumah ada mayem nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini juga penting nih. Kedepannya kalian harus ngerti nih, jangan sampai kalian rugi ya. Anton menjual sepeda motornya dengan harga 9.600.000. Dari penjualan tersebut, Anton rugi 20%. Harga pembelian sepeda motor tersebut adalah, kalau ditanya harga beli berarti harganya pasti di atas 9.600.000 atau di bawah 9.600.000? Di atas kalau dia rugi. Itu dulu logika pertama. Kalau dalam pilihan ganda nih, kalian ada pilihannya di bawah 9.600.000, coret sudah itu. Itu pasti nggak termasuk jawabannya. Ya, jadi antara jawaban yang lain ya. Oke, berarti harga beli jika rugi.
Jika rugi. Kalau dia rugi kita pakai rumus singkat. Jadinya di sini 100 ditambah atau dikurang? Kurangi berapa? 20, nggak ada persen. Ya. Kali harga jualnya 9.600.000. Oke, jadinya 100 per kali 9.600. Oke, kita coret nolnya 1. 96 dibagi 8? 12? 12 tambah 0 berapa nih? 2, 4, 5, 6. Jadi 12 juta. Jadi si Anton beli motor 12 juta. Setelah dipakai sekian bulan, dijual 9.600.000. Sehingga dia rugi, ya. Sehingga dia rugi. Jadi kalau misalnya sarankan kalau kalian nanti punya uang, kalau udah gede gitu ya, udah berpenghasilan, ya kalau kalian mau investasi jangan investasi motor ya. Pasti akan turun karena harganya pasti turun. Hah? Ini kalau rugi dikurang ya Nana. Kalau dia untung ini ditambah ya. Besok itu yang dikeluar rugi atau untung misalnya ya lihat aja lah nanti. Salah ya? Perasaan salah semua. Ternyata. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 10 nih, masalah tentang apa nih? Salah. Kok jarak sebenarnya? Ini bukan skala. Perbandingan. Oke. Kira-kira ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Kalau bensin dengan jarak. Ayo yang di rumah. Ini kira-kira perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Yang di rumah. Yang di kelas yang bilang senilai angkat tangan. Yang bilang senilai angkat tangan jujur. Yang di kelas. Oke, satu orang nih di kelas satu orang. Yang bilang tidak senilai. Enggak, ininya jenis perbandingannya. Hah? Emang apa bedanya senilai sama berbeda nilai? Jadi kalau misalkan misalnya gini. Kalau kamu misalnya punya beli permen 1 permen 1.000. Kalau misalnya semakin banyak beli permen, harganya juga semakin besar. Nah, itu namanya senilai. Kalau dia berbalik nilai itu seperti kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatannya misalnya 100 km per jam, itu membutuhkan waktu 2 jam misalkan tiba. Tapi kalau kecepatannya misalnya turunkan, waktunya semakin banyak nggak? Nah, itu namanya berbalik nilai. Paham bedanya? Nah, seperti itu ya. Ini apa nih Kennedy? Senilai, tidak senilai, senilai. Yang mana jadinya? Oke ya. Jadi ini adalah senilai. Coba lihat ya. Ini bensin kan ada 2 yang dibandingkan. Bensin sama jarak ya. Nah, bensinnya kalau 4 liter bisa menempuh jarak 80 kilo. Kalau sekarang semakin jauh misalnya nih 20 km, apakah bensinnya semakin banyak juga? Semakin banyak. Ini yang namanya perbandingan. Nah, gitu ya. Perbandingan senilai itu kali apa? Ini kali silang atau kali lurus? Kali silang. Ya. Oke. Kan kalian udah buat seperti ini. Kali silang dia. X dikali 80, 80X. Sama dengan 4 dikali 200. 4 dikali 200 biar gak bingung yang di rumah. Jadi X sama dengan 8
100 dibagi 80. Coret, coret, coret. Hasilnya 10 liter. Bisa ya? Boleh. Boleh. Ya, itu cuman teknik. Itu cuman teknik aja. Boleh. Yang penting yang kamu bagi itu benar. Hasilnya salah. Hasilnya beda. Benar, benar. Sama aja. Oke. Waktunya misalnya sudah lewat loh. Oke ya, anak-anak. Misalnya izin stop share ya. Oke. Baik anak-anak, Misina akhiri dulu karena waktunya sudah lewat 1 menit. Misina mohon maaf. Ya. Oke ya. Jadi waktunya sudah habis ya. Silakan kalian persiapkan diri dengan baik ya. Seperti yang sudah Misina katakan tadi, nggak ada yang main-main dulu deh ya. Persiapkan diri kalian dengan baik. Dicicil mulai sekarang. Ya, belum lagi setelah itu ada ujian praktek. Ya, jangan disepelekan ujian praktek. Kenapa? Karena ujian praktek ini bisa membantu nilai US kalian juga. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum Misina tutup? Oke, sudah jelas ya. Kalau gitu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu selama kami belajar matematika pada siang hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami sudah selesai dan mau melanjutkan pembelajaran terakhir. Kiranya tetap Engkau memberkati anak-anak-Mu kelas 9B agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi berarti hari Rabu kita lanjutkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagus sekali anak ini. Kamu ya, oke anak-anak yang ada di Zoom sudah bisa dengar suara Mister? Halo anak-anak yang ada di Zoom. Oke, baik. Untuk pelajaran agama dan budi pekerti, ini ternyata ada Mr. Ronald ada pelatihan. Ada pelatihan sehingga di sini ada loh, kok mohon untuk menambah sebentar. Loh. Sebentar ya, sebentar. Ya, oke, baik ini tolong tugas sudah di-upload di LMS dan tolong kirim file tugasnya. Loh, oke, baik. Ini anak-anak, kalian sudah tahu tugasnya kah? Yang agama? Bantu Mr. Sabar, coba cek ke LMS. Coba dia ke sini. Minta, kamu hafal username dan password LMS-mu? Oh, mari, coba, tolong masuk lewat sini. Supaya kita cari tahu. Sabar. Ya, username-mu. Oke, anak-anak sabar Mister cek dulu salah satu lewat sini biar Mister coba share. Kita cari tahu bersama karena ini intinya ada suruhan bahwa ada tugas di LMS. Ya, oke, baik. Anak-anak kalian sudah tahu ada ini suruhannya cek di LMS sudah? Aurelia, Meli, Kezia, Graciela Rachel, David Stanley, Alan, Evelyn, Stanley, Alan, Evelyn. Oke, Stanley, Alan, Evelyn. Keval? Ya, oke. Silakan login ke sana LMS, cari mata pelajaran pendidikan agama Kristen itu PAK dan lihat tugas di sana. Oke, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.
Ya, halo anak-anak sekalian yang ada di Zoom masih dengar suara Mister Meli, Stanley, Alan, Meli, Stanley, Kennedy. Oke, baik kalau sudah mengerjakan dan mengumpulkan boleh leave Zoom. Sudah mengerjakan dan mengumpulkan ya, dengar baik-baik perintahnya, boleh leave Zoom. Wih, langsung leave. Tuhan, Meli. Ya, jadi Kennedy, David, dan Alan kalau sudah selesai boleh leave Zoom. Terima kasih.